Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradila Maida Akhadiyat dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang naratif teks. Oke, di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, definisi dari naratif teks. Yang kedua, struktur dari naratif teks atau generic structure of narrative text. Yang ketiga, language atau tata bahasa. Dan yang terakhir, types atau jenis-jenis dari naratif teks. Oke, langsung definisi naratif teks. Naratif teks adalah jenis teks yang berfungsi untuk menceritakan suatu kejadian yang tidak nyata atau fiksi. Tujuan utama dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca dengan urutan kejadian yang saling berkesinambungan. Sebagai kaidah fiksi, kisah dalam naratif teks tidak harus menceritakan suatu kisah nyata yang merupakan imajinasi dari penulis. Jadi, naratif teks itu tidak harus kejadian yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa membuat imajinasi sendiri, seperti itu. Struktur dari naratif teks. Yang pertama adalah orientasi. Bagian ini merupakan bagian atau paragraf pembuka yang bertujuan untuk memperkenalkan karakter dan latar, tempat, waktu, situasi, dan cerita. Yang kedua adalah complication atau komplikasi. Bagian di mana konflik pada cerita mulai bermunculan. Jadi naratif tanpa komplikasi resolution atau resolusi. Konflik pada cerita mulai mereda atau terselesaikan. Koda atau reorientasi, bagian yang menceritakan akhir cerita atau endingnya. Dan di sini juga dapat menceritakan amanat atau pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut. Selanjutnya, language atau tata bahasa. Tata bahasa menggunakan kata kalimat kerja lampau atau past tense. Contoh, went, sent, drove, drank, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki keterangan waktu atau adverb of time. Contoh, once upon a time, one day, yesterday, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata hubung waktu atau urutan. Time conjunction. Contoh, when, then, suddenly, before, after, until, dan lain-lain. Seringkali menggunakan kata kerja aktif, action verb. Contoh, walked, stayed, drove, went, dan lain-lain. Dan yang terakhir, seringkali memiliki dialog antar karakter yang menggunakan kalimat langsung atau direct speech. Contoh, my name is tortoise. Types atau jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya yang pertama adalah fable. Fable adalah cerita yang menggunakan personifikasi binatang untuk menggantikan manusia. Mitos. Mitos adalah cerita yang bersumber dari kejadian unik pada masyarakat dan seringkali dianggap sebagai kisah nyata. Legend atau legenda. Legenda adalah cerita yang berasal dari perpaduan antara fairy tale dengan folk tale. Kalau kamu pernah membacanya, salah satu contoh dari cerita legend adalah The Legend of Surabaya. Jadi, legenda adalah sebuah cerita rakyat yang banyak dianggap nyata oleh masyarakat karena ada kandungan heroik di dalamnya. Umumnya, legenda mengisahkan tentang bagaimana asal-usul suatu tempat bisa terbentuk. Contoh lain adalah Story of Lake Toba. Folktale, kisah yang diceritakan turun-temurun dan telah menjadi bagian dari masyarakat. Fairy tale, dongeng, mirip dengan cerita rakyat namun kental dengan hal mistis atau magis. Contoh naratif teks. Judulnya adalah The Lost Baby of Orang Utan. Orientasinya adalah one day at the forest in the Borno Island, there was a baby orang utan who lost his parent. He was so sad and he didn't know how to find his parent. He lost his parent after some humans broke the forest and him home to make an oil palm plantation. The baby orangutan was very angry and he disliked humans so much. The complication, he walked somewhere to find his parent even he did not know where. It was not easy for him because along of his trip, he found some predators that want to eat him. Luckily, he was safe and could run and hid at high tree. In the night, he was lonely and
he cried along the time. The cry made some bird feel pity of him. In the morning, there was a bird that told him about his parents. The bird had seen his parents after traveling from the west side of the jungle. The bird said that his parents were caught by some humans and brought them at a house. The baby orangutan was so angry hearing that story, he decided to walk to the west side to find the place where his parents were. In his mind, he thought that all human was cruel and bad. He was afraid that the human would kill his parents. After a long time walking, finally the baby orangutan came at a beautiful forest in which there was a human house with some big chick. The baby also saw a lot of orangutan live there happily with some humans. Resolution. He walked closer to the chick and saw his parents there. The baby orangutan cried and ran quickly to his parents. They were so happy because they could finally meet again. The parents told the baby that the place was a home for all orangutans that had no home after the forest was torn down. They asked the baby whether he liked to stay there. He quickly agreed. Reorientation. The sanctuary staff later found the family in a corner and put the baby into the rescue program. It made the baby orangutan believe again that there was still humanity in a human. Oke, sekian presentasi video dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf.